Kuy. Nah ini juga udah libur 37 hari. Lihat nih kitanya. Masih aja netes. Tarikan masih. Ini korak-korak ya, jangan ditiru seperti ini. Karena dulu terlalu cepat aku nyadapnya ya. Oke, masih bersama saya lagi ya, Kang Dul Karet. Ini udah lama nggak membuat video. Ketika buka HP ada pertanyaan, Bang, kayak apa caranya membersihkan rayap di pohon karet kita? Apa mudorotnya dan apa manfaatnya? Simak video ini sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau perlu diaktif loncengnya supaya nanti saya ngasih kabar-kabar tidak ketinggalan. Oke, langsung saja ya. Karena hari ini saya tidak menyadap. Kenapa tidak menyadap? Karena setiap malam hujan, jadi saya nggak pernah nyadap sih. Kita udah hampir 20 hari ini ya, belum menyadap lagi. Gimana cara mengatasi pohon karet yang banyak rayapnya? Sebelum itu saya akan memberitahu manfaatnya binatang rayap dan mudorotnya untuk perkebunan karet kita ya. Karena setiap sesuatu yang Allah ciptakan tuh mendatangkan manfaat dan mendatangkan mudorot. Kita pertimbangkan antara mudorot sama manfaatnya. Simak sampai selesai. Oke, yang pertama kita akan membahas manfaatnya rayap. Yang kedua kita akan membahas kerugiannya rayap. Yang ketiga kita akan membahas cara mengendalikan. Yang keempat saya akan membahas tentang pencegahan rayap. Manfaat rayap yang pertama ialah penguraian. Jadi rayap itu sangat membantu penguraian daun-daun yang berjatuhan, daun-daun yang berjatuhan itu loh, dan membantu penguraian dalam tanah. Jadi ketika ada daun, ketika ada kayu yang berjatuhan di batang karet kita kan biasanya pang jatuh tuh. Nah, pang itu nanti akan diurai oleh rayap. Nah, rayap itu akan memasuki batang karet. Nah, batang karet itu akan dilapukan sama dia. Nah, lapukan ini nanti menjadi kompos. Nah, kompos itu banyak mengandung nutrisi yang baik untuk karet dan membantu menyuburkan tanah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, manfaat rayap ialah membantu mengurangi atau mengusir hama seperti ngengat, ulat, dan lain-lain. Soalnya kalau ngengat kena pohon karet dan bertelur di situ, khawatirnya nanti larva-larva akan masuk ke dalam sel-sel dalam karet dan menyebabkan karet itu getahnya keluar sendiri tuh dari pangnya gini kan. Nah, dari sini biasanya keluar tuh, keluar getah. Nah, itu akibat ngengat, endok-endoknya ngengat yang ke situ, yang endok ke situ. Kalau ada rayap nanti ngengat itu akan dimakan karena ngengat itu asalnya dari tanah. Kalau tanah tidak ada predator alami untuk memakan itu, nanti dia akan ke karet sampean. Tapi kalau ada predator alami untuk memakannya, insya Allah produk aman. Itu fungsinya rayap ya. Karena rayap itu juga sangat sangat penting ya, sangat penting. Tapi kalau toh ukurannya nggak banyak, kalau ukurannya banyak memang membahayakan ya. Yang ketiga, manfaat rayap ialah membantu penyerapan nutrisi. Kita tahu kalau ada sarang rayap di dekat pohon karet kita, jelas tanahnya yang di dalam situ tuh lembab. Nah, kelembapan itu membantu proses penyerapan nutrisi karena nutrisi itu akan bisa serap ketika tanah lembab. Makanya kita kan dilarang memupuk di waktu panas. Kenapa? Karena di situ tidak bisa diserap. Kecuali lihat kocor kan bisa menyebabkan lembab tuh. Makanya bisa diserap. Jadi kelembapan itu membantu meresap atau membantu penyerapan nutrisi unsur hara. Selain itu dia membantu organik atau membantu pengkomposan, dia pun membantu mengusir hama dan dia pun membantu menjaga kelembapan tanah. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kerugian dalam adanya rayap. Yang harus diingat dulu nih sebelum lanjut, rayap itu akan nempel di pohon karet yang banyak kulit arinya atau tuh banyak kulit matinya di karet, dia akan nempel di situ. Tapi kalau di situ pohon karetnya tuh mulus, nggak ada kulit matinya, dia juga nggak mau nempel. Soalnya rayap itu rata-rata menempelnya di kayu-kayu yang udah busuk ya. Kalau ke kayu yang hidup tuh jarang dia. Memang ada kasusnya tapi jarang. Jadi kalau rayap menempel di sampean, secara otomatis bisa dipastikan bahwasanya
pohon karet sampai itu banyak kulit matinya, diusahakan dibersihkan ya. Oke, bagi petani karet, monggo kita semangat lagi untuk menyadap, karena harga karet sekarang sekitar 12.000 per kilogram ya. Per kilogram 12.000, hampir mendekati $1 per kilogram. Ayo kita semangat lagi, kita nabung banyak-banyak. Dan ingat, nabung diusahakan menggunakan emas, jangan rupiah, karena kalau kita menggunakan rupiah itu setiap tahun akan berkurang nilainya. Tapi kalau kita nabung emas, insya Allah akan aman, harta kita tidak termakan inflasi. Dan juga diusahakan belilah emas ataupun saham apapun itu, intinya saham tersebut saham-saham yang perjualannya atau sistem bekerjanya itu sistem jualan, seperti Sinarmas, dia CPO, Indofood, dia menjual makanan, jelas laba hasil dari kita beli saham itu tidak riba. Tapi kalau di bank-bank konvensional seperti BCA, BRI, terus tuh Bank Primata, bank-bank yang lainnya, intinya bank itu menyimpan uang dan uang kita tuh diputar untuk dihutang piutang. Nah, itu kalau sistem seperti itu maka hukumnya adalah riba ya. Belilah saham yang jelas. Harus paham nih antara saham dan judi. Saham dan judi itu berbeda. Kalau saham itu hukumnya halal, tapi kalau judi itu hukumnya haram. Jadi kita harus tahu antara mana yang saham dan mana yang judi. Harus tahu ya, ini memang rodok tipis-tipis tapi sangat berbeda. Oke, kalau tuh sampai rajin nyadap, insya Allah mobil pun kita bisa beli ya. Mobil pun kita bisa beli karena mobil sekarang harganya sangat murah ya. Kurang dari $1.000. Harga mobil sekarang kurang dari $1.000. Bukan hanya mobil, itu kita bisa juga beli sepeda motor, motor listrik kah, motor apapun yang kita inginkan bisa kita beli, asalkan kita rajin menyadap dan rajin menabung. Ingat, menabung berupa dolar ataupun saham. Nah, itu tadi penjelasan cara mengatasi pohon rayap di pohon karet. Mengatasinya secara ilmiah ya, secara real, bagus, tanpa aneh-aneh. Oke, tadi ingat bahwa rayap tuh mengandung juga manfaat dan juga kemudorotan. Bukan hanya mudarat dong ya, ada juga manfaatnya. Karena setiap apapun yang di dunia ini itu Gusti Allah pasti mengandung manfaat ya. Jika kurang paham dalam video ini, silahkan diketik di komen di bawah. Insya Allah secepatnya saya akan menjawabnya ya, secepatnya. Mungkin sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.